Fahmi, dan dalam video kali ini kita akan masuk ke pelajaran kedua untuk belajar mengenai ilmu nahwu shorof. Baik, pada bagian video kali ini kita akan menentukan al-kalimah dari isim, fi'il atau huruf dari surat Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Baik, ini ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan kata per kata dahulu. Bismi dengan nama, Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Kemudian alhamdu segala puji, lillahi bagi Allah, Rabbi Rabb atau Tuhan, al-alamin semesta alam atau seluruh alam. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Maliki yang menguasai atau pemilik, Yaumi hari, Ad-Dini pembalasan. Iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau, nasta'inu kami memohon pertolongan. Ihdina tunjukilah kami, as-sirata jalan, al-mustaqima yang lurus. Sirata jalan, alladzina orang-orang yang, an'amta telah engkau anugerahkan nikmat atau telah engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairi bukan, al-maghdubi mereka yang dimurkai atau orang-orang yang dimurkai, alaihim atas mereka atau pada mereka, wala dan bukan pula, ad-dallin orang-orang yang sesat. Baik, kita berikan terjemahan kata per kata itu sebetulnya untuk membantu dalam menentukan isim, fi'il dan huruf bila mana kita lupa dalam menentukan isim, fi'il dan huruf. Nah, selanjutnya kita akan mulai untuk menentukan isim, fi'il, huruf dari suratul Fatihah ini. Baik, di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ini ada dua kata. Kata pertama itu bi, kata kedua itu isim. Nah, untuk bi, ini termasuk kategori dalam huruf atau harfu. Maaf, ini kecoret. Jadi, bi itu termasuk kategori dalam harfu. Nah, adapun harfunya dia termasuk salah satu harfu jar. Oke. Kita ulang. Bi itu harfu. Kemudian ismi ini termasuk kategori ke dalam al-ismu. Oke. Jadi ini termasuk kategori al-ismu. Nah, kenapa kata ismi dikategorikan ke dalam salah satu isim? Karena yang pertama, dia diawali oleh harfu jar. Nah, ini harfu jarnya yaitu bi. Bi termasuk salah satu harfu jar. Yang artinya dengan. Yang kedua, ciri yang lain adalah ismi itu khofad, yaitu dengan kasroh. Nah, kan salah satu ciri isim itu bisa dengan khofad atau dengan kasroh. Nah, jadi ada dua alasan di sini. Pertama, diawali oleh harfu jar. Yang kedua, kasroh. Sebetulnya bisa dikategorikan satu. Kata ismi ini bisa dikategorikan sebagai isim karena dia diawali oleh harfu jar. Karena setiap harfu jar itu akan memajrurkan atau mengkhofatkan isim setelahnya. Kemudian selanjutnya lafaz Allahi. Nah, lafaz Allahi ini termasuk kategori ke dalam isim. Sama, dia termasuk kategori isim. Kenapa demikian? Karena yang pertama diawali oleh harfu jar, diawali oleh atau dimasuki oleh alif lam. Ini dia, ada alif dan lam. Nah, kalau alif lamnya hilang menjadi ilahun.
ilah. Nah, kemudian yang kedua dia kasroh atau khafad. Nah, ini. Jadi ada dua ciri. Bisa sebetulnya yang lain, yaitu al-idhofah. Nah, untuk al-idhofah, ini kita akan buat video tersendiri ya. Kemudian ar-Rahmani sama, dia termasuk isim karena ada alif lam dan dia berkhafad. Jadi ini termasuk kategorinya adalah al-ismu. Kemudian selanjutnya ar-Rahimi sama, ada alif lam berarti isim dan khafad dengan kasroh. Ini kategorinya termasuk ism. Oke. Nah, untuk fiilnya kita belum ketemu dalam ayat pertama. Jadi ayat pertama ini yang mendominasi adalah isim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, kata pertama, alhamdu, segala puji. Ada alif lam, alif dan lam. Berarti ini termasuk kategori al-ismu. Kemudian selanjutnya lillahi. Nah, lillahi ini ada dua kata. Kata pertama itu li, kata keduanya ilah. Nah, li-nya ini termasuk harfu jar. Termasuk huruf. Sehingga ilahi ini termasuk isim. Apa cirinya? Cirinya adalah pertama dia khafad dengan kasroh, kedua diawali oleh harfu jar. Rabbi. Rabbi ini Rob atau Tuhan. Nah, kan sulit kita menentukan ini termasuk kategori yang mana? Isim, fi'il, atau huruf. Nah, bisa kita ambil ciri yang khafad. Nah, ini dia. Ada kasroh. Berarti dia khafad. Berarti termasuk kategori isim. Nah, makanya isim itu sebetulnya tidak hanya kata benda saja. Isim itu bisa nama, termasuk isim, tempat juga termasuk isim. Jadi kita terjemahkan isim itu sebagai kata benda sebenarnya untuk memudahkan saja. Al-alamin, al-alamina ini termasuk kategori isim karena ada alif lam. Nah, dia tidak berkhafad kan? Tidak dengan kasroh, tapi dia termasuk isim karena ada alif lam. Nah, untuk ayat kedua ini dominasinya semuanya adalah isim. Hurufnya ada satu ya, ini yaitu lillahi. Ar-Rahmani ini jelas ya, dia isim semua, ada alif lam dan ada khafad. Ar-Rahim juga sama, ada alif lam dan khafad. Jadi termasuk kategori isim. Kita langsung saja. Ini kita sebut dengan isim. Maliki yaumiddin. Maliki yang menguasai, yaumi hari ad-din pembalasan. Maliki ini termasuk isim karena dia ada khafad, yaitu dengan kasroh. Jadi ini termasuk kategorinya adalah al-isim. Yaumi sama dengan khafad, kasroh, berarti itu termasuk kategori al-isim. Kemudian ad-dini ada alif lam dan ada khafad, kasroh, berarti ini termasuk kategori al-ismu. Oke. Selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, nah ini hal baru. Ini termasuk kategori isim. Tapi isimnya adalah isim domir. Nah, nanti kita akan bahas. Sementara kita sebut ini sebagai al-ismu. Na'budu. Nah, na'budu di sini ini kalau kita kategorikan sebagai huruf dia bukan. Sebagai isim juga bukan karena tidak ada ciri-cirinya. Alif lam tidak ada, harfu jar tidak ada, idhofah tidak ada, khafad juga tidak, huruf nida diawali tidak, huruf qasam juga tidak ada. Nah, na'budu di sini tidak ada qad, tidak ada sin, tidak ada saufa, tidak ada ta'nis juga. Nah, bagaimana kita bisa menentukan ini termasuk kategori yang mana? Maka bisa kita lihat dari artinya. Kami menyembah, kami beribadah. Menyembah itu kan kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia. Maka na'budu bisa kita masukkan ke dalam kategori al-fi'lu atau fi'lu. Nah, itu gunanya terjemahan ini. Terjemahan bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi ketika kita tidak tahu, kita bisa melihat terjemahannya. Na'budu, kami menyembah. Menyembah itu kan kata kerja. Berarti na'budu ini termasuk kategori fi'il. Nah, fi'ilnya ini salah satu fi'il dari fi'il mudhari. Nah, nanti kita akan coba bahas ya untuk fi'il mudhari. Oke. Cirinya tidak ada sebetulnya.
Kan kita bisa tahu sebuah kata termasuk fi'il itu ketika diawali oleh qad, sin, saufa, atau diakhiri ta ta'nis. Nah, ini kan tidak ada. Jadi untuk fi'il mudhari sebetulnya banyak cirinya. Nah, saya beritahukan di awal. Sekarang salah satu fi'il mudhari adalah diawali oleh huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ahnya adalah nun. Nah, oke, lanjut ke kata berikutnya, wa iyyaka. Ini ada dua kata, waw dan iyyaka. Wawnya itu termasuk kategori huruf atau harfun. Iyyaka-nya itu termasuk kategori isim. Nah, seperti di awal tadi. Kata pertama pada ayat kelima. Sama kan, ini iyyaka wa iyyaka. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Kami meminta pertolongan. Nah, lihat terjemahannya. Karena tidak ada ciri-cirinya, bisa kita lihat terjemahannya. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan berarti termasuk kategori fi'lu atau fi'il, kata kerja. Nah, ini gunanya terjemahan. Ihdina as-siratal mustaqim. Nah, ihdina, tunjukilah. Nah, sama berarti ini, tunjukilah, perintah. Berarti ini termasuk kategori fi'il. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas ya. Salah satu ciri fi'il adalah bermakna perintah. Tunjukilah kami. Tunjukilah berarti ini fi'il. Namanya fi'il amr. Oke. As-sirata, nah ini jelas ada alif lam. Berarti dia termasuk kategori ismun atau isim. Al-mustaqima diawali oleh atau dimasuki alif lam. Berarti kategorinya adalah al-ismu. Kemudian selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata, jalan. Nah, kan ini tidak ada cirinya ini. Ini termasuk kategori isim. Kenapa? Dari terjemahannya bisa kita lihat jalan. Jadi kalau kita lihat terjemahan dari kata sirata, jalan, berarti ini kan kata benda. Maka dia termasuk al-ismu. Kemudian alladzina ada alif lam, dimasuki alif lam, berarti ini termasuk al-ismu. Nah, saya berikan jenisnya, ini termasuk isim mausul untuk alladzina. An'amta, nah ini kita lihat terjemahannya, telah engkau beri nikmat. Telah engkau beri nikmat. Berarti kalau dari terjemahan bisa kita masukkan kategori fi'il. Nah, ini termasuk fi'il madhi. Nah, jadi sebetulnya ada ciri-cirinya untuk fi'il madhi. Tapi karena kita belum belajar, jadi nanti kita akan buat video tersendiri. Nah, sementara kalau kita lihat dari terjemahannya, ini termasuk kata atau kalimah dalam bahasa Arab jenis fi'il. Alaihim, itu ada dua, ala dan him. Ala-nya itu harfu, namanya harfu jar, berarti him ini termasuk isim. Karena diawali oleh harfu jar. Isimnya isim apa? Isim domir. Nah, isim domir juga sama, nanti kita akan bahas selanjutnya. Ghairi, bukan. Ghairi ini termasuk kategorinya ada hufad, berarti dia bisa kategorinya bisa isim. Al-maghdubi berarti ada alif lam, dia masuk alif lam, dan hufad berarti dia termasuk isim. Kemudian alaihim sama tadi, ini harfu dan isim. Kemudian wala ada dua kata, waw dan lam. Wawnya dan lam ini sama-sama termasuk harfu. Kemudian ad-dhalin dimasuki alif lam, berarti ini kategorinya adalah isim. Nah, seperti itu ya. Jadi cara mudah untuk menentukan mana fi'il, isim, dan huruf sebetulnya yang pertama dari ciri-cirinya. Yang kedua, kalau memang kita tidak paham ciri-cirinya, maka bisa lihat dari terjemahannya. Makanya dalam video ini saya berikan terjemahannya. Tapi mungkin di video berikutnya untuk surat yang lain bisa jadi mungkin tidak ada terjemahannya. Baik, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.